saya ingin membahas satu pernyataan menarik dari Ustadz Ihsan Tanjung. Ustadz Ihsan Tanjung ini, alhamdulillah saya sebetulnya sudah kenal. Saya pernah ke rumahnya dulu waktu saya masih aktif di Arimatea. Terus kemudian sudah lama dan saya pernah ke rumahnya juga. Lama-lama tiba-tiba sudah 20-30 tahun ketemu lagi dalam sebuah majelis, dan saya pernah menyampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim dan bahkan nyuruh orang lain untuk menyerahkan buku kumpulan mimpi Muhammad Qasim ke rumahnya. Namun sampai hari ini beliau belum mendapat hidayah untuk yakin dengan Muhammad Qasim. Namun menarik begini, apa yang disampaikan yang bersangkutan sesungguhnya itu adalah dia sedang membahas kebenaran Muhammad Qasim. Jadi apa yang disampaikan dia sedang membahas kebenaran Muhammad Qasim. Baik, coba perhatikan. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Al-Mahdi, sebenarnya yang sifatnya mengarah kepada ciri-ciri itu tidak terlalu ditekankan oleh Nabi. Bukan ciri-ciri fisiknya Al-Mahdi itu yang penting, tapi yang penting adalah peristiwa-peristiwa yang mengiringi munculnya Al-Mahdi, itu yang penting. Dan kita membaca tanda-tanda itu. Hadisnya misalnya berbunyi begini: yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos saat matinya seorang pemimpin. Baik, itu yang pertama, pernyataan pertama. Melihat Al-Mahdi itu bukan kepada ciri-ciri yang utama katanya ya, tapi kepada tanda-tanda. Menarik, saya sepakat, saya setuju. Jika hanya melihat ciri-ciri, ini ciri-ciri pada saat muncul kapan? Karena jangan lupa kemunculan Al-Mahdi bisa berkali-kali. Katakanlah walaupun ini dianggap hadis dhaif, tapi dalam perkara-perkara seperti ini saya kira insya Allah tidak masalah, dan insya Allah justru ini menjadi hadis sahih ketika fakta sudah terjadi. Di mana kemunculan Al-Mahdi kan ada 3 kali ketika usia 30 sampai 40 tahun. Nah, kalau hanya melihat penampilan fisik, bisa jadi berbeda dengan hadis yang lain ketika kemunculan usia 51-52 tahun dalam hadis yang lain. Nah, jadi bisa jadi kalau hanya melihat ciri-ciri dari sisi fisik saja, itu kita harus tahu persis ketepatan penempatannya. Ya misalkan beginilah, Al-Mahdi ketika sudah menjadi Imam Mahdi dalam gambaran yang lain, itu harus teliti kapan, apakah Al-Mahdi di saat sudah dibayat atau belum. Nah, jadi memang untuk kalau hanya menilai secara ciri-ciri ya fisik itu, atau ciri-ciri zohir atau ciri-ciri dari perilakunya, kita harus pandai-pandai menempatkan kapan itu tepatnya hadis itu digunakan. Sama dengan kalimat Al-Mahdi dengan Imam Mahdi. Al-Mahdi bisa saja dikenakan kepada calon Imam Mahdi karena pada saat ketika belum dibayat menjadi Imam Mahdi, Al-Mahdi sudah dapat petunjuk dulu banyak gitu kan. Nah, itu disebut Al-Mahdi dan sudah menyampaikan beritanya. Nah, namun penempatan menjadi imamnya itu nanti, karena memang dia belum memimpin, belum ditakdirkan untuk memimpin. Nah, itulah penempatan. Baik, saya kira itu poin pertama. Nah, yang menarik adalah, yang penting adalah tanda-tanda, kata Ustadz Ihsan Tanjung tadi kan, bukan ciri-ciri tapi tanda-tanda. Nah, setuju Ustadz. Kalau Ustadz serius dengan pernyataan tadi,
maka seharusnya Ustadz sudah percaya 100% kepada Muhammad Qasim. Karena Muhammad Qasim baik lahirnya sebagai Al-Mahdi maupun tanda-tanda sampai hari ini selalu mengiringi Muhammad Qasim dengan tepat, dengan akurat. Jadi seharusnya Ustadz percaya itu seharusnya dengan Muhammad Qasim. Baik, satu contoh. Kita lihat dari definisi Al-Mahdi. Pertama, benar nggak Muhammad Qasim layak disebut Al-Mahdi? Dari mana kita bisa melihat layak? Dari tanda-tanda yang mengiringinya. Nah, Ustadz bilang tadi kan tanda-tanda yang mengiringinya. Nah, yang mengiringinya adalah petunjuk. Coba perhatikan. Muhammad Qasim ada nggak bawa petunjuk? Kalau bawa petunjuk, itu baru satu tanda kebenaran. Jadi jangan sampai seperti Anies Baswedan oleh Abah Aos dibilang sebagai Imam Mahdi. Tiba-tiba saja ujuk-ujuk gitu loh. Dan ikut pilpres lagi. Apa yang mengiringinya? Nggak ada tanda-tanda mengiringinya. Ya kan? Yang mengiringinya justru mantan gubernur, mantan dosen, profesor, gitu ya, ikut terlibat dalam pemerintahan di DKI, itu tanda-tandanya tidak ada petunjuk dari Allah. Nah, itu satu, Ustadz, ya. Jadi, pemirsa, rekan sekalian, berarti apa yang disampaikan oleh Ustadz Isata Anjung tadi, itu benar sebetulnya, secara teori benar. Nah, oke, jelas ya. Itu satu, baru satu itu. Jadi, lihat kemunculan Muhammad Qasim apa, tanda-tandanya. Itu yang penting, betul, setuju Ustaz. Tanda-tandanya adalah di dalam dirinya, di dalam mulutnya, di dalam pikirannya, di dalam pundaknya, ada banyak petunjuk yang Allah berikan kepada Muhammad Qasim. Satu, tuh, Ustaz ya. Itu yang paling penting itu. Siapapun yang diyakini oleh umat dimanapun, ya, maka lihat tanda pertama ini. Ada nggak petunjuk yang dibawanya? Itu. Karena kan banyak nih yang diyakini, yang mengklaim sebagai Al-Mahdi. Nah, tanya itu yang penting. Yang mengiringinya, tanda-tandanya. Ya, lihat definisinya Al-Mahdi. Jelas, itu satu. Yang kedua, ketika kita melihat hadis, salah satu hadis bahwa kelahiran Al-Mahdi itu adalah terjadinya gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Lihat yang mengiringinya. Nah, benar nggak Muhammad Qasim itu lahir pada saat itu sebagai Al-Mahdi? Karena Al-Mahdi lahir pada saat terjadinya dua gerhana itu tahun 1981-82. Nah, terbukti benar bukan Muhammad Qasim saat lahir dari kandungan seorang ibu, tapi justru dia mendapatkan mimpi petunjuk pertama kali. Nah, maka lahirlah dia sebagai Al-Mahdi, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dinisbahkan lahir sebagai Nabi itu pada saat menerima wahyu pertama, bukan lahir pada saat dari kandungan ibu, belum jadi Nabi kan. Nah, itu poin kedua Ustaz. Jadi seharusnya Ustaz Ihsan Tanjung dan para pengikutnya itu sudah lebih yakin lagi dengan dua poin yang saya sampaikan tadi, ya kan? Ya. Yang ketiga apa lagi? Tanda-tanda apa lagi? Nah, lihat hadis tentang kemunculan Al-Mahdi. Kalau tadi kelahiran, kemunculannya kapan? Pada usia 30 sampai 40 tahun, dan dalam hadis lain
kemunculannya pada saat 40 tahun. Nah, buktinya apa? Muhammad Qasim yang mengiringinya sebagai sebuah fakta. Ya, dia muncul benar pertama kali mendekati usia 40 tahun di sebuah TV swasta di Pakistan, TV lokal, karena dia tertarik dengan cerita mimpi-mimpinya itu, maka diwawancara. Itu pertama kali muncul benar, ya. Berarti artinya yang mengiringi tanda-tanda Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi itu yang ketiga, benar itu. Oke. Berikutnya lagi apa? Tanda-tanda yang sangat penting yang sebetulnya mengiringinya. Lihat isi daripada petunjuknya. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau Araji Hasim MA itu ngaku juga banyak mimpi, dia bilang kok orang banyak mimpi dianggap Imam Mahdi sih, katanya. Saya juga banyak, katanya, mimpi-mimpi, dengan sombongnya kan. Padahal bukan soal banyak mimpi. Kalau banyak mimpinya halu, bukanlah petunjuk. Kalau banyak mimpinya dari setan, bukanlah petunjuk. Isi mimpinya apa? Araji apa coba mimpinya? Isi mimpi kan tidak pernah disampaikan di publik. Bukan petunjuk. Tidak ada, kita tidak mendengar petunjukan sebagai petunjuk. Nah, itu yang mengiringnya. Jadi, poin bagaimana isi mimpinya yang mengiringinya. Nah, Muhammad Qasim diiringi oleh isi mimpi yang begitu banyak, yang baik yang perlu ditakwilkan maupun tidak, menunjukkan dia sebagai Al-Mahdi. Cocok persis dengan hadis-hadis akhir zaman, isi petunjuknya. Itu poin yang mengiringinya, tanda-tandanya berikutnya, ya. Lalu apalagi untuk memperkuat lagi bahwa Muhammad Qasim lah yang sesuai dengan omongan Ustadz Ihsan Tanjung tadi, yaitu gempa-gempa yang terus-menerus yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia. Itu tanda-tanda, Ustadz, ya. Jelas sekali, sudah hampir setahun, 2 tahun yang lalu, bahkan sudah mulai, kalau menurut saya dari rekam jejak BMKG, kalau kita lihat dari 5 tahun yang lalu, sudah mulai banyak yang terjadi. Nah, sudah mulai rutin terjadi. Sekarang, setahun terakhir ini, semakin rutin terjadi, bahan bencana di semua negara semakin intens, ya. Bahkan pada beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kalau tidak salah, di hampir semua jazirah Arab terjadi musibah yang luar biasa, ya, terkait dengan cuaca ekstrim yang berubah total. Jadi artinya gempa-gempa dan musibah ini sebagai tanda yang mengiringinya. Ini tidak bisa dibantah. Nah, kalau kita berpikir cerdas, kita berpikir merendah diri di hadapan Allah, apa yang disampaikan, apa yang terjadi saat ini seharusnya menjadi bahan renungan yang luar biasa. Sudah tuh 5 kan tanda. Seharusnya dengan 5 tanda ini, ya, harusnya semua umat Islam percaya itu. Kenapa? Karena silahkan cari hari ini. Di dalam hadis jelas tanda-tanda Al-Mahdi sudah diutus adalah terjadinya gempa-gempa dan peperangan. Nah, sekarang peperangan sudah terus-menerus, kan? Sudah semakin intens terjadi, melibatkan banyak kekuasaan, melibatkan banyak negara. Jelas sekali ini tanda yang tidak bisa dibantah lagi. Seharusnya mari kita cari sosok orang yang sudah menyampaikan petunjuknya, karena di situ sudah diutus teks kalimatnya. Artinya namanya diutus sudah menyampaikan beritanya, berita langitnya.
sesuai dengan definisi Al-Mahdi. Nah, kami Majelis Gajah menilai dari semua orang yang diyakini sebagai Al-Mahdi yang saat ini dari 2 tahun 3 tahun yang lalu sampai hari ini muncul, ya, itu tidak ada isinya apa petunjuknya bagi umat, itu ya, tidak ada. Silakan yang paling menghebohkan yang terakhir katakanlah ya, yang pengikutnya banyak di Malaysia, itu jelas-jelas mengakui Imam Mahdi ya, di hadapan media, di hadapan segala macam. Tapi dia tidak menyampaikan apa isi petunjuknya dari Allah, karena harus menempel satu tanda bahwa Al-Mahdi itu pasti hidupnya dipenuhi dengan petunjuk. Itu terpenting. Maka dari antara penilaian yang ada itu hanya Muhammad Qasim yang sesuai dengan hadis yang sangat penting itu, yaitu hanya Muhammad Qasim lah yang sekarang banyak menerima petunjuk yang sudah disampaikan kepada umat supaya umat bisa menilai. Nah, ini problemnya di sini. Problemnya pada tinggi hati semua ini masalahnya. Ihsan Tanjung sudah saya kasih buku, Ihsan Tanjung sudah saya chat, Ihsan Tanjung sudah di-chat juga dengan Ustaz Abu Pida, dipancing lagi supaya dia mau. Tapi ya sombong memang, karena dia sudah terlanjur berbicara sesuai dengan pikirannya.